Sekali lagi pesan ini kepada pendeta, kalau Anda mendengarkan saya, PT-PT ini dibuat tantangan kepada pendeta siapapun untuk membuktikan bahwa Kristen itu adalah ajaran anti Yesus, anti Mesias, anti Kristus. Itulah Kristen. Dan saya bisa buktikan itu. Silakan. Kalau ada tanggapan silakan. Jadi berbicara mengenai kasih, yang menuliskan ini kan penulis Yohanes. Ini bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Itu dulu poinnya. Ini bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Itu poin pertama. Yang kedua, ketika berbicara kasih, Yesus sudah menerangkan. Koridor kasih itu diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 14:24. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Ini kasih. Perspektif kasih menurut Yesus adalah menuruti perkataan Yesus, menuruti firman Tuhan yang datang kepada Yesus, menuruti kehendak Bapa yang datang kepada Yesus. Jadi bukan kasih itu maksudnya bersalam-salaman, berpelukan, saling bicara-bicara santun. Itu bukan itu poinnya. Itu munafik ketika itu dilakukan tapi firman Tuhan ditolak. Orang itu munafik. Perintah Tuhannya ditolak, lantas mereka berkasih sayang. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, surah Al-Ankabut ayat 25. Mereka berkasih sayang tapi hanya level duniawi saja. Akhirat mereka saling mengutuk. Jadi polanya itu harus kepada Yesus. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak menuruti firman-Ku. Kristen ini menuruti firman Yesus kan? Enggak, tidak. Dan saya boleh taruhan dengan Kristen. Kristen ini adalah agama yang anti terhadap perkataan Yesus. Paling anti. Seluruh agama di atas muka bumi yang paling anti dengan ajaran Yesus, itulah Kristen. Saya bisa buktikan itu. Apapun itu, saya boleh pasang badan untuk berdialog bahwa Kristen ini adalah agama yang anti terhadap Yesus. Silakan carikan saya pendeta yang bisa membuktikan itu, bahwa Kristen adalah agama yang paling. Dia mengatakan satu-satunya agama yang mengklaim Yesus tapi anti terhadap Yesus hanyalah agama Kristen. Saya lanjutkan 1 menit. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kau dengar daripadaku bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang mengutus. Apa yang diterangkan oleh Tuhan tentang kasih diterangkan dalam Ulangan 11 nomor 1. Dan Kristen tidak bisa lolos di sini. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, segala peraturannya, dan segala perintahnya. Apakah masih ada perintah, aturan, ketetapan di dalam agama Kristen, peraturan Tuhan? Tidak. Mereka menganggap peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu adalah perjanjian lama, perjanjian usang, yang tidak ada lagi ketaatan untuk itu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala ketetapan, peraturan, dan perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat. Semuanya tak ada lagi. Berarti Kristen tidak bisa jatuh ke dalam ajaran kasih. Tidak bisa. Mereka saling mengasihi saja, ya, saling pelukan, ciuman kudus, saling membantu sesama mereka, ya, itulah hebatnya Kristen. Ada musibah, Kristen turun. Ada bencana, Kristen, itulah hebatnya Kristen. Tapi hanya sebatas duniawi saja. Tentang kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia dalam perspektif perintah Tuhan, tak ada dalam Kristen. Kita lihat di dalam kitab Yosua nomor 25, apa yang diterangkan kemudian kitab ini. Jelas sekali dikatakan bahwa kasih itu adalah seperti yang dilakoni oleh umat Islam. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni 1. Mengasihi Tuhan Elohim. 2. Dengan hidup menuruti segala jalan yang ditunjukkannya. 3. Tetap mengikuti perintah-perintahnya. 4. Terpaut padanya. 5. Berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Maka Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk. Kalau mengasihi Bapa berarti mentaati segala perintah Bapa. Kalau mengasihi Yesus berarti menjalankan segala perintah Yesus. Tapi Kristen lebih mengedepankan saling mengasihi sesamanya manusia, tetapi dia meninggalkan pokok daripada kasih itu sendiri. Apa itu? Taat kepada perintah, kepada ketetapan, kepada hukum-hukum, kepada larangan, ketentuan, dan hukum-hukum Tuhan. Kata Yesus, orang yang tidak mengasihi aku adalah mereka yang tidak mentaati
perintahku. Apa kata Yesus? Hidup kali itu adalah mereka mengenal aku siapa? Aku utusan. Bagaimana dengan Kristen? Mulut Kristen itu kalau ditanya, wahai saudaraku Kristen yang pintar, Yesus ini siapa? Yesus itu utusan, Bang Suma. Oke. Nah, hari Minggu nanti Anda coba pergi ngintip di gereja. Apakah betul mereka mendudukkan Yesus ini sebagai utusan? Atau mereka ini adalah pembohong, munafik? 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah mereka yang menyangkal Yesus itu adalah manusia Kristus? Kita lihat aja ke gereja ngintip kita, apa yang mereka lakukan di sana. Yesus Tuhanku. Oh Tuhanku Yesus. Mereka menuhankan Yesus. Tapi di kita dia mengaku Yesus hanya rasul. Tapi di gereja mereka Yesus itu Tuhan. Inilah pembohong, pendusta itu. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 22, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Planos, pendusta itu, yang suka berbohong itu. Dialah yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah datang sebagai manusia. Dialah antikristus itu katanya. Nah, kita tanya, kalian mengakui Yesus itu datang sebagai manusia? Iya, kami mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai manusia, bukan datang sebagai hewan, dia bukan datang sebagai monyet, dia bukan datang sebagai malaikat, dia bukan datang sebagai setan, tetapi dia datang sebagai manusia. Selayaknya Bang Suma datang ke dunia bukan sebagai monyet, tetapi datang sebagai manusia. Maka orang yang mengimani Yesus itu sebagai Tuhan adalah pembohong, penyesat, munafikun. Mereka pantas menerima neraka karena mereka pembohong, mereka pendusta. Mereka mengatakan di mulut Yesus datang sebagai manusia. Coba intip di gereja, apa yang dilakukan? Menyembah Tuhan, bukan menyembah manusia. Seluruh Kristen di dunia tanya, apakah Anda menyembah manusia? Oh, tidak. Kami tidak menyembah manusia. Jadi Yesus ini apa? Oh, dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jadi Anda tidak menyembah manusia? Tidak. Yesus manusia bukan? Manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Munafik, pembohong, pendusta, iblis. Inilah dia. Jadi kalau berbicara mengenai kasih, tolong tunjukkan saya pendeta. Kebetulan saya banyak ditantang pendeta etok kalau mendengarkan ini. Sebentar malam juga ada yang nantang saya, seorang pendeta juga. Tolong ambil tema, Kristen ini kasih kepada Yesus atau anti kepada Yesus. Saya akan beberkan. Satu-satunya agama munafikun yang mulutnya menjual nama Yesus, tapi perilaku keagamaannya anti berjuta persen terhadap Yesus. Sama sekali tak ada ketaatan satupun yang dilakukan oleh Kristen terhadap Yesus, tapi mulutnya manis. Yesus Tuhanku, Yesus Maha Pengasih, Engkaulah segala-galanya. Tapi coba tanya, menyembah Yesus perintah siapa? Merasulkan Paulus perintah siapa? Membuat kitab perjanjian baru ini perintah siapa? Ibadah minggu perintah siapa? Tidak bersunat perintah siapa? Menyanyi di gereja perintah siapa? Masuk di rumah ibadat duduk siapa perintahkan? Masuk di rumah ibadat tanpa menggunakan kerudung perintah siapa? Masuk rumah ibadat tanpa wudhu, tanpa mandi tahir perintah siapa? Pakai sepatu masuk gereja perintah siapa? Ke gereja tidak ke sinagoge perintah siapa? Tak ada satupun prosesi kekristenan itu bermuara ke Yesus. Tak ada satupun. Sekali lagi, satupun tak ada perintah Yesus yang dilakoni oleh Kristen. Tapi mulutnya berbusa, Yesus, Yesus. Tapi semuanya itu tertolak oleh Yesus itu sendiri. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tunggu aja waktunya. Demikian. Sekali lagi pesan ini kepada pendeta, kalau Anda mendengarkan saya, PT-PT ini dibuat tantangan kepada pendeta siapapun untuk membuktikan bahwa Kristen itu adalah ajaran anti Yesus, anti Mesias, anti Kristus. Itulah Kristen. Dan saya bisa buktikan itu. Silakan. Kalau ada tanggapan silakan.